Salve sahabat channel Aku Katolik semuanya. Selama ini kita sering mendengar kata malaikat. Tapi sebelumnya, apa sih malaikat itu? Apakah mereka benar-benar ada? Atau cuma cerita mitos dari zaman dulu? Dan kenapa gereja Katolik cuma mengakui 3 nama malaikat saja? Yuk kita bongkar misterinya. Malaikat berasal dari kata malak bahasa Ibrani, angelos Latin, dan angelos Yunani, yang artinya utusan atau pembawa pesan. Gereja Katolik percaya bahwa malaikat adalah makhluk rohani tanpa tubuh yang diutus oleh Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik 328 dikatakan, keberadaan makhluk rohani tak berbadan yang biasa disebut malaikat adalah suatu kebenaran iman. Santo Agustinus pernah bilang, kalau ditanya hakikatnya, malaikat itu roh. Kalau ditanya tugasnya, mereka adalah utusan. Jadi, malaikat bukan nama makhluk, tapi nama tugas mereka. Dalam tradisi Katolik, dikenal 2 tingkatan malaikat. Malaikat biasa, seperti malaikat pelindung kita, malaikat agung, yaitu yang diberi tugas khusus oleh Allah. Contohnya, malaikat Gabriel diutus menyampaikan kabar kepada Maria, Rafael menyembuhkan Tobit dan Mikael, memimpin perang rohani dan melawan setan. Kitab suci menyebut banyak tentang malaikat, contohnya Tobit 12-15. Aku ini Rafael, satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Allah. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Markus 12 ayat 25. Yesus menyebut bahwa manusia yang bangkit akan hidup seperti malaikat. Kisah Para Rasul 12. Malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Gereja Katolik secara resmi hanya mengakui 3 malaikat. 1. Santo Mikael, artinya siapa yang seperti Allah. Dia pembela umat Allah yang menghancurkan setan. Digambarkan dengan pedang yang menginjak kepala iblis. Yang kedua, Santo Rafael, artinya penyembuh dari Allah. Ia dikenal dalam kitab Tobit sebagai tabib yang menyembuhkan dan membebaskan dari roh jahat. Yang ketiga, ada Santo Gabriel, artinya kekuatan dari Allah. Ia membawa kabar gembira kepada Maria dan dikenalkan sebagai malaikat inkarnasi. Ketiganya dirayakan setiap 29 September oleh Gereja Katolik. Dalam tradisi Yahudi, ada nama-nama malaikat lain seperti Uriel, Barashiel, dan lainnya. Tapi, Gereja Katolik tidak mengakui mereka secara resmi karena tidak disebut dalam kitab suci. Pada Konsili Roma tahun 745, Paus Zakaria menetapkan bahwa hanya Gabriel, Mikael, dan Rafael yang boleh disebut dalam ibadah umat Katolik. Gereja Katolik percaya bahwa malaikat selalu hadir menyertai umat beriman. Kita punya malaikat pelindung pribadi yang ditugaskan Allah untuk menjaga kita. Makanya, ada doa khusus kepada malaikat pelindung dan doa kepada 3 malaikat agung. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Pesta Malaikat Pelindung. Jadi, malaikat itu nyata menurut ajaran Gereja Katolik. Mereka bukan sekedar mitos, tapi bagian dari rencana keselamatan Allah. Kita mungkin tak melihat mereka,
tapi mereka terus bekerja demi keselamatan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati. Salve.